فوق الكل عليتك تبقى معي تمنيتك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Froida. Saya merupakan mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar Sarang. Saya merupakan mahasiswi Prodi Ilmu Al-Quran Tafsir semester 2. Saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, yakni UAS mata kuliah Ulumul Hadits dengan dosen pengampu Bapak Lutfi Hakim. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang beberapa macam bab. Ada hadis mardud karena cacatnya perawi, serta macam-macam hadis mardud, jarh wa ta'dil, dan ta'ammul adab. Yang pertama mengenai pembahasan hadis mardud karena cacatnya perawi dan macam-macamnya. Kita sering sekali mendengar nama istilah mardud. Nah, apa sih yang disebut mardud itu? Mardud itu ditolak. Mardud itu secara bahasa ditolak atau tidak diterima. Nah, sedangkan menurut istilah yaitu faqad tilka syuruti wa ba'daha. Artinya hadis yang tidak memenuhi syarat atau tidak memenuhi sebagian syarat hadis dari hadis maqbul. Hadis mardud itu kasarannya itu hadis yang tidak memenuhi dari beberapa syarat atau dari sebagian syaratnya hadis maqbul. Nah, hadis mardud itu ditolak dikarenakan sebab cacatnya perawi tersebut. Nah, cacat perawinya ini di sini tuh yang dimaksudkan adalah pemberian celah atau ilat atau cacat terhadap hadis itu, baik terhadap adalahnya ataupun agamanya. Bisa juga pada kedobitan atau kedobitan hafalan perawi atau ingatan perawi tadi. Nah, sebab-sebab cacatnya perawi itu ada dua macam. Yang pertama bersumber dari keadalahannya, yang kedua kedobitannya. Nah, yang berkaitan dengan keadalahannya, yang pertama yaitu kidib atau dusta. Nah, jadi keadalahan perawi tadi itu dusta. Nah, maka hadis ini itu disebut dengan hadis mardud. Karena apa? Karena perawinya itu tadi dusta. Yang kedua, tuduhan berdusta atau imtihamul kadzib. Yang ketiga, fasik. Yang keempat, bid'ah. Nah, jadi yang terakhir ketidakjelasan identitas atau al-jahalah. Nah, kelima tadi yakni kadzib, al-jahalah dan seterusnya itu merupakan sebab-sebab yang bersumber dari keadalahan seperawi tadi. Nah, jika salah satunya itu tadi terpenuhi, maka namanya itu sudah pasti digolongkan dengan hadis mardud atau hadis yang ditolak. Nah, yang kedua itu yang berkaitan atau yang berdasarkan dengan dobitan perawi tadi. Yang pertama itu berdasarkan kesalahan yang sangat buruk atau fatal, atau dalam istilah Arab disebut fakshul ghalat. Nah, yang kedua buruk hafalan atau su'ul hifdz, su'ul faham atau su'ul hifdz. Bisa berupa hafalan, kefahaman tadi. Terus yang ketiga itu kelalaian, perawinya itu lalai, perawinya itu lupa, itu bisa juga. Nah, yang keempat banyaknya waham atau kathratul auham. Jadi waham itu apa ya? Salah sangka, salah paham, ragu-ragu. Jadi
timbul syak, timbul keraguan dalam diri si perawi itu tadi. Yang selanjutnya hadis menunjukkan cacatnya perawi. Macam-macam yang selanjutnya yaitu hadis matruk. Hadis matruk itu berasal dari kata at-tarku. Nah, orang Arab itu menyebutnya dengan putih telur yang tertinggal setelah menetas. Kata matruk sendiri artinya ditinggal. Maksudnya seolah-olah karena perawinya itu tadi cacat, maka hadisnya itu tertinggal atau tidak diterima, mardud, ditolak. Secara istilah hadis matruk adalah hadis yang perawinya disepakati kedhaifannya karena muttaham bil kadzab atau tertuduh berdusta. Nah, maksudnya di sini yaitu beliau atau perawinya itu dikenal berdusta dalam hal muamalah, meskipun tidak diketahui pernah berdusta atas nama Nabi Muhammad. Tetapi sangat dikhawatirkan kedustaannya ini akan menggiringnya untuk berdusta atas Nabi Muhammad SAW, atas nama Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk itu maka disebutlah dengan hadis matruk. Juga ia disebut tertuduh berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Nah, sebab-sebab perawinya dituduh berdusta itu karena disepakati lemahnya oleh para ulama tadi, dan juga perawi ini menyendiri dalam meriwayatkan hadis. Contoh hadis matruk yaitu hadis dari Amr bin Syamr al-Ja'fi al-Kufi, dari Jabir, dari Abi Qafil, dari Ali, dan dari Umar. Hadis ini merupakan contoh dari hadis matruk tadi. Nah, Imam Nasai dan Imam Daruqti itu serta ulama lainnya mengatakan hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Syamir merupakan hadis matruk. Karena itu tadi dikhawatirkan perawinya itu sudah dikenal, sudah dikenal sebagai seorang pendusta. Nah, yang selanjutnya kedudukan hadis matruk. Hadis matruk itu termasuk kategori hadis yang tidak diterima, golongan hadis mardud. Seperti yang tadi, seperti hadis maudhu dan hadis dhaif tadi. Nah, yang selanjutnya itu hadis munkar. Hadis munkar berasal dari bahasa Arab, yaitu menurut ilmu gramatikal Arab, kata munkar berasal dari isim maf'ul dari kata al-inkaro, yang berarti tidak mengakui atau tidak mengetahui. Ingkar ya, bahasa Indonesianya ingkar, bahasa kitanya ingkar. Menurut para ulama seperti Ibnu Hajar dan Al-Baiquni mendefinisikan hadis munkar yaitu hadis yang dalam sanadnya terdapat rawi yang sangat jelek hafalannya, banyak cacat, banyak ilat, banyak kesalahan, serta juga nampak sifat fasiknya. Jadi beliau Al-Baiquni dan Ibnu Hajar itu mendefinisikan hadis matruk dengan hadis yang digolongkan yang di dalamnya itu terdapat banyak kecacatan serta banyak ilat, juga ditemukan fasiknya dari perawi serta banyak kesalahan perawinya tadi. Contoh hadis munkar an Habib bin Habib aku Hamzah ibni Habib an Abi Ishaq anil Anzari ibni Hurairah. Nah, di sini dari Habib bin Habib, ia ini merupakan saudara bagi Hamzah dan Habibaz Zayyad. Mengatakan Nabi berkata, barang siapa yang mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, menunaikan ibadah haji, berpuasa dan memberi makan tamu, bisa masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Haytham. Sanad ini tuh tidak kuat dikarenakan Hubayb bin Habib dilemahkan oleh Abu Zur'a dan ditinggalkan oleh Ibnu Mubarak, sedangkan para perawi lainnya lebih
lain yang lebih kuat dari Hubaib meriwayatkan hadis ini sebagai ucapannya Ibnu Abbas, bukan merupakan sabda langsung dari Nabi Muhammad. Kedudukan hadis mungkar sendiri itu syadz, dan syadz itu yang berkaitan di dalam syarat-syarat pertentangannya, dan keduanya juga termasuk dalam lingkup hadis dhaif. Jadi termasuk hadis dhaif dan masuk dalam kriteria hadis mardud, hadis yang ditolak. Yang selanjutnya hadis syadz. Dari segi bahasa, syadz itu berasal dari bahasa Arab, yaitu syadzun, isim fa'il dari syadza yashudzu syadzan, yang berarti menyingkirkan, menjauhkan, menyelewengkan, dan menyimpang. Nah, hadis syadz di sini itu dalam segi istilah itu merupakan hadis yang diriwayatkan dari seorang rawi yang makbul dan menyalahi riwayat orang yang lebih utama darinya, baik karena jumlahnya lebih banyak ataupun lebih tinggi daya hafalannya. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan tentang perbedaan hadis syadz dan hadis mahfud. Hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang diterima periwayatannya, tetapi riwayatnya itu tadi menyalahi riwayat yang lebih kuat karena hafalannya atau banyaknya jumlah perawi atau karena juga kriteria terjih lainnya, maka yang rajih, yang unggul disebut mahfud, sedangkan yang marjuh disebut syadz. Nah, hukum hadis syadz itu mardud, sedangkan hukum hadis mahfud yaitu makbul. Selanjutnya perbedaan hadis mungkar dan hadis syadz. Hadis mungkar dan hadis syadz yaitu perbedaannya bahwa hadis syadz itu diriwayatkan rawi-rawi yang makbul tetapi menyalahi rawi-rawi yang lebih makbul, sedangkan hadis mungkar diriwayatkan oleh rawi-rawi yang ghairu makbul dan menyalahi rawi-rawi yang makbul. Jadi bedanya, kalau hadis syadz itu diriwayatkan oleh rawi-rawi yang makbul tapi menyalahi rawi-rawi makbul yang lainnya. Terus sedangkan hadis mungkar itu diriwayatkan oleh rawi-rawi yang ghairu makbul, yang tidak makbul, yang tidak diterima, serta juga menyalahi rawi-rawi yang makbul. Yang selanjutnya hadis bahasa ma'ruf berasal dari isim maf'ul yaitu arafa. Di sini yaitu hadis ma'ruf bukanlah hadis yang dhaif, tapi ia masuk ke dalam kategori hadis makbul dan sahih. Hadis ma'ruf adalah contoh hadis yang mungkar. Hanya saja kalau mungkar dari jalan rawi yang dhaif, kalau ma'ruf dari jalan rawi yang thiqah. Seperti halnya hadis yang mengatakan bahwa barang siapa yang mendirikan salat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, berpuasa dan memuliakan tamu, niscaya ia akan masuk surga. Yang selanjutnya itu hadis mu'allal. Hadis mu'allal yaitu hadis yang tersingkap di dalamnya illat yang samar, meski lahiriah tampak terbebas darinya. Maksudnya di sini seolah-olah hadis ini itu tergolong bebas dari cacat, seakan-akan tergolong bebas dari cacat. Tetapi illat adalah sebab tersembunyi yang dapat merusak kesahihan hadis. Nah, dari definisi itu selanjutnya yakni metode penerimaan hadis dan bentuk penyampaiannya atau ta'amul adab. Nah, di sini perawi dan metode penerimaan hadis dan bentuk penyampaiannya. Yang pertama yaitu pengertian rawi. Rawi menurut bahasa berasal dari kata riwayah yang merupakan bentuk masdar dari kata kerja rawa yarwi, yang berarti memindahkan atau meriwayatkan. Nah, rawi di sini yaitu orang yang meriwayatkan atau menuliskan hadis dalam suatu kitab apa-apa yang pernah didengarkan dan diterimanya dari seseorang. Nah, syarat-syarat diterimanya perawi, yang pertama yaitu muslim, yang kedua berakal, yang ketiga dhobit. Nah, dhobit di sini juga cermat dan juga teliti juga masuk dalam kategori dhobit, baik ketika menerima atau menyampaikan pelajaran hadis. Yang keempat adil.
Yang selanjutnya yaitu syarat-syarat penerima hadis. Nah, untuk menerima sebuah hadis juga mempunyai beberapa syarat. Yang bisa juga sehat akal pikirannya. Orang yang kurang sehat akal berarti tidak bisa menerima dengan baik dan benar, tidak bisa menerima hadis dengan baik dan benar. Juga secara fisik dan mental memungkinkan mampu memahami dengan baik riwayat hadis yang diterimanya. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir, orang yang kekurangan dalam mental atau pikiran, artinya orang yang mempunyai minus dalam pikirannya. Ya, selanjutnya metode-metode penerimaan hadis dan bentuk penyampaian hadis. Pada masa Nabi Muhammad itu berbeda dengan penyampaian hadis yang dilakukan oleh generasi sesudah itu. Kedudukan Nabi itu dilihat dan dihubungkan dengan bentuk-bentuk hadis yang terdiri dari sabda, perbuatan, takrir, dan ihwalnya Nabi. Contohnya itu cara Nabi menyampaikan hadisnya, yaitu kaum wanita berkata pada Nabi, ini Nabi sendiri yang menyampaikan hadisnya ya. Kaum wanita berkata kepada Nabi, kaum pria telah menghalalkan kami. Itu merupakan hadis riwayat Bukhari dari Abi Sa'id Al-Khudri. Nah, menurut riwayat di atas, cara Nabi menyampaikan hadisnya itu melalui 3 cara. Yang pertama, secara lisan, di muka orang banyak, artinya itu secara langsung. Jadi Nabi menyampaikan secara langsung mubasyarah terhadap orang-orang yang semasa dengan Nabi, yang saat itu berada di masanya Nabi. Yang kedua itu Nabi menyampaikan dalam pengajian rutin di kalangan kaum laki-laki. Yang ketiga, pengajian juga diadakan di kalangan kaum wanita setelah kaum wanita itu meminta Nabi terlebih dahulu. Maksudnya setelah kaum wanita itu meminta Nabi untuk menyampaikan suatu hadis, Nabi akan menyampaikannya. Dan adapun penyampaian hadis pada masa Rasulullah atau masa sahabat itu menerima hadis dari Rasul langsung, bisa dengan bentuk majelis, dengan lisan dan perbuatan, serta menjawab pertanyaan yang berkenaan langsung dengan sahabat dan disaksikan oleh sahabat itu sendiri. Nah, ini selanjutnya at-tahammul wal ada. Nah, pengertiannya merupakan masdar dari fi'il madhi tahammala, yang berarti menanggung, membawa, atau bisa diterjemahkan dengan menerima. Di sini menurut istilah yaitu ma'nahu talq al-hadits wa akhadahu 'an syuyukh, menerima hadis dan mengambilnya dari para syekh atau guru. Sedangkan pengertian ada al-hadis merupakan bahasa ada yang berasal dari masdar ada ya'ti adaan, yaitu iswalu syai' ilal mursal ilaih, menyampaikan sesuatu pada orang yang dikirim kepadanya. Nah, oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwasanya tahammul hadis yaitu suatu kegiatan penerimaan dan penyampaian riwayat hadis secara lengkap, baik berkenaan dengan mata rantai sanad ataupun matan. Sebab mata rantai sanad selain memuat nama-nama perawi juga memuat kode-kode dan lafal-lafal yang memberikan petunjuk tentang metode periwayatan hadis yang digunakan untuk para perawi yang bersangkutan, sehingga dari kode-kode atau lafal-lafal tersebut dapat diteliti sejauh tingkat akurasi metode periwayatan hadis yang digunakan oleh perawi. Nah, kode-kode atau lafal tahammul ada itu bisa juga dengan siyagul ada. Yang pertama itu simak. Seorang guru menyimak atau mendikte hafalan atau tulisannya kepada muridnya. Jadi seorang guru itu mendengar langsung, seorang murid itu mendengar langsung dari gurunya. Atau sami'tu atau sami'na atau akhbaruni haddatsani haddatsana akhbarona, atau qalali qalalana dzakaroli dzakarolana dan lain sebagainya. Juga cara bahasa merupakan isim masdar yang berarti luka atau yang mengalirkan darah atau sesuatu yang dapat menggugurkan keadalannya seorang perawi. Nah, sedangkan at-ta'dil itu pensifatan perawi dengan sifat-sifat yang
sehingga nampak keadalannya dan diterima beritanya. Jadi berita seorang perawi itu dapat diterima. Nah, sedangkan menurut istilah, yakni ilmu yang menerangkan tentang cacat-cacat atau ilat yang dihadapkan kepada para perawi dan tentang pentakdilan atau memandang lurus perangai para perawi dengan memakai kata-kata yang khusus dan untuk menerima atau menolak riwayat mereka. Nah, para ulama menganjurkan untuk melakukan jarh ta'dil dan tidak menganggap hal itu sebagai perbuatan ghibah yang terlarang, diantaranya berdasarkan beberapa dalil. Perkembangan jarh ta'dil di sini itu tumbuh bersama-sama, ilmu ini tumbuh bersama-sama dengan tumbuhnya periwayatan di Islam. Karena untuk mengetahui hadis-hadis yang sahih perlu mengetahui keadaan rawinya secara yang memungkinkan ahli ilmu untuk menetapkan kebenaran rawi atau kedustaan hingga dapatlah membedakan antara yang diterima dengan yang ditolak. Al-jarh wa ta'dil itu dalam ilmu hadis menjadi berkembang di kalangan sahabat, tabi'in dan para ulama setelahnya hingga saat ini, hingga masa sekarang ini. Karena takut pada apa yang diperingatkan Rasulullah SAW, akan ada pada umatku yang terakhir nanti orang-orang yang menceritakan hadis kepada kalian apa yang belum pernah kalian dan juga bapak-bapak kalian mendengar sebelumnya. Maka waspadalah terhadap mereka dan waspadailah mereka. Hadis ini merupakan hadis riwayat Muslim. Nah, selanjutnya masih dengan pembahasan al-jarh wa ta'dil. Di sini apa sih sebenarnya kegunaan al-jarh wa ta'dil? Apa sih kegunaan al-jarh wa ta'dil itu sendiri? Nah, al-jarh wa ta'dil itu sangat berguna untuk menentukan kualitas perawi dan nilai hadisnya. Lebih jelasnya digunakan untuk menetapkan apakah periwayatan perawi itu bisa diterima atau harus ditolak sama sekali. Nah, apabila seorang perawi dijarh oleh para ahli sebagai rawi yang cacat, maka periwayatannya harus ditolak. Sebaliknya, bila perawinya itu diterima, maka syarat-syarat yang lainnya pun harus juga dipenuhi. Adapun informasi jarh dan ta'dil seorang perawi bisa diketahui melalui dua jalan, yaitu popularitas para perawi di kalangan para ahli ilmu. Apakah mereka dikenal sebagai orang yang adil atau tidak? Yang kedua, berdasarkan pujian atau penterjihan dari rawi lain yang adil. Nah, selanjutnya sebab-sebab perawi dikenakan jarh dan ta'dil. Yang pertama yaitu bid'ah, melakukan tindakan tercela di luar ketentuan syara', yaitu melakukan hal yang melenceng dari ketentuan syara'. Kedua, mukhalafah, ini yakni menyalahi atau menyeleweng periwayatan orang yang lebih thiqah, menimbulkan hadisnya bersifat syadz ataupun munkar. Nah, yang selanjutnya yang dimaksud dengan ghalat ialah banyak kekeliruan yang melewatkan yang sebelumnya, yaitu ghalat atau kekeliruan, kelalaian. Yang selanjutnya jahalah, yakni tidak dikenal identitasnya. Maksudnya perawi ini belum dikenal identitasnya, yaitu hadis bisa dikatakan hadis yang tidak diterima, hadis mardud. Di sini syarat orang kritikus, yakni harus orang tersebut itu harus alim, bertakwa, warok, jujur, belum pernah dijarh, menjauhi fanatik golongan, serta mengetahui sebab-sebab untuk mentakdilkan dan untuk mentarjihkan. Nah, dan apabila syarat-syarat tersebut itu tidak dipenuhi, atau salah satunya ada yang kosong atau salah satunya itu ada yang kurang, maka periwayatan hadis tadi itu tidak diterima atau mardud. Tingkatan-tingkatan al-jarh wa ta'dil yaitu tingkatan at-ta'dil menggunakan bentuk superlatif dalam pentakdilan, yaitu contohnya menggunakan ungkapan fulan kepadanya lah puncak ketepatan dalam periwayatan, atau fulan yang paling tepat periwayatan dan ucapannya.
Nah, dan itu apa, hukum tingkatan at-ta'dil itu ada 3 tingkatan, ada beberapa tingkatan. Untuk 3 tingkatan pertama dapat dijadikan hujjah meskipun sebagian mereka lebih kuat dari sebagian yang lain. Nah, tingkatan keempat dan kelima tidak bisa dijadikan hujjah, tapi hadis mereka boleh ditulis. Selanjutnya jika sesuai dengan hadis mereka maka bisa dijadikan hujjah, dan tidak sesuai atau ditolak. Sedangkan untuk tingkatan keenam tidak bisa dijadikan hujjah, tetapi dapat dikatakan masuk dalam penggolongan hadis. Yang selanjutnya mereka ditulis untuk dijadikan sebagai pertimbangan saja, tetapi bukan untuk pengujian, karena mereka itu tidak dhabit. Tingkatan al-jarh yang menunjukkan adanya kelemahan, dan ini yang paling rendah adalah tingkatan al-jarh layyinul hadis, lemah hadisnya, atau fihi maqal, dirinya itu diperbincangkan, atau fihi daf'un, fihi da'fun, atau padanya ada kelemahan. Nah, hukum tingkatan al-jarh itu tingkatan kedua, tingkatan pertama itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah terhadap suatu hadis. Itu sedangkan tetapi boleh ditulis atau untuk diperhatikan saja, dan tentunya orang untuk tingkatan kedua ini lebih rendah kedudukannya daripada tingkatan yang pertama tadi, walaupun tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Sedangkan tingkatan keempat terakhir ini tidak boleh dijadikan sebagai hujjah, serta tidak boleh ditulis, dan tidak dianggap sama sekali. Jadi benar-benar tingkatan 4 terakhir itu benar-benar mardud. Pertentangan jarh at-ta'dil itu terkadang sebagian ulama itu mengenal seorang perawi ketika perawi masih fasik. Juga terkadang pula ada ulama yang mengetahui perawi sebagai orang yang daya hafalnya lemah, sehingga mereka itu sudah mereka itu mentajrih perawi itu, sementara ulama yang lainnya mengetahui perawi itu sebagai orang yang dhabit, sehingga mereka mentakdilkan. Namun dalam hal sebab-sebab pertentangan ulama mengenai jarh dan ta'dil seorang perawi tidak dapat dikompromikan. Maka untuk menentukan mana yang diunggulkan, mana yang lebih diunggulkan, mana yang arju itu pendapat ulama yang mentarjih atau yang mentakdil pendapat dengan beberapa pendapat, yaitu yang pertama al-jarh didahulukan dari ta'dil, yang kedua ta'dil didahulukan dari jarh, yang ketiga apabila jarh dan ta'dil itu saling bertentangan maka tidak dapat ditarjihkan salah satunya, baik itu yang jarh ataupun yang ta'dil, kecuali ada salah satu yang menguatkannya. Dengan demikian terpaksa ketawakufan dari mengamalkan salah satunya sampai ditemukan hal yang menguatkan dari salah satunya tadi. Yang terakhir yaitu ta'dil harus didahulukan dari jarh. Kitab yang membahas tentang jarh ta'dil antara lain yaitu Ma'rifat ar-Rijal, Al-Jarh wa at-Ta'dil, Al-Thiqat, karya Ibnu Hadim Al-Libani Al-Busti, yakni naskah aslinya di Darul Qiyah, serta At-Tahdhib karya Ibnu Hajar dan yang lainnya. Nah, kesimpulannya itu bahwa tadi ya sudah diterangkan bahwa para ulama hadis itu memperhatikan ilmu ini dengan penuh perhatiannya dan sangat mencurahkan segala pikirannya untuk menguasai jarh dan ta'dil. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sangat kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas nama saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.